Shalom, perkenalkan nama saya Marcelino Yusuf Manuel. Saya kelas 8, saya berasal dari SMP Negeri 3 Kota Kediri. Pada saat ini saya akan bercerita tentang iman di tengah badai. Kita bisa baca dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ di perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dengan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, tujuan pada saat ini adalah iman di tengah badai. Kita pasti sering ya dengar kata iman di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah. Iman juga dapat diyakini dalam hati kita, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati kita. Kita bisa baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, di situ dikatakan, "Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Artinya, iman itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Manusia beragama belum tentu dia beriman loh. Manusia biasanya memeluk agama dan hanya tertulis di KTP dan kartu keluarga saja. Tidak semua umat manusia di bumi mengikuti ajaran imannya. Kadang manusia di dunia imannya benar. Karena apa? Karena ketika sedang menghadapi masalah, mereka mudah berputus asa. Nah, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah, jangan mudah berputus asa. Yakin dan percaya pasti Tuhan menolong dan memberi jalan keluar. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Di mana di situ diceritakan bahwa gadis-gadis bijaksana itu menunggu pengantin yang akan datang. Yang kedua, tetap taat pada perintah Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di mana di situ juga diceritakan bahwa Abraham taat pada perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Sinai. Karena ketaatannya, Tuhan menggantikan Ishak dengan lembu tunggal. Yang ketiga, tegar di tengah persoalan. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 6, di mana di situ juga diceritakan bahwa Daniel tetap tegar saat akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Daniel pun selamat karena apa? Karena Daniel tetap setia sama Tuhan. Karena kesetiaannya, Tuhan pun menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Yang keempat, berani menanggung resiko. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 3, di mana di situ juga diceritakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menanggung resiko dengan tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun harus dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, mereka tetap percaya pada Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun selamat dari dapur-dapur api itu dan tidak harus sedikit pun. Yang kelima, memiliki pendirian yang teguh. Kita bisa baca dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Di situ diceritakan bahwa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau waktunya kita beribadah, tetap beribadah. Jangan mudah terbawa oleh dunia luar. Yang keenam, percaya segala sesuatu. Kita bisa baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Diceritakan tentang hal kekhawatiran. Kita tidak perlu khawatir. Pasti Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, akan memenuhi keinginan kita. Nah, di dunia ini memang kita sedang diuji oleh Tuhan, terutama saat pandemi 19 ini. Mana yang setia sama Tuhan, tetap gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan mana yang gak setia sama Tuhan, takut ke gereja tapi kalau keluar jalan-jalan berani. Nah, jadi kesimpulan